Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali pagi ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita di membenahi akidah, kitab tentang akidah, dan masih pada bab tentang sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu sebelumnya bahwa sabar ada 3, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi musibah, musibah baik maupun musibah buruk. Kita sudah uraikan sebagian. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan tentang sabar ini. Sungguh, sabar yang paling utama adalah ketika seorang hamba sabar menjalankan perintah Allah. Segala perintahnya dijalankan dengan sempurna. Kalau orang ini menjalankan perintah Allah dengan baik, pasti dia akan sabar meninggalkan larangan. Kalau orang sudah meninggalkan larangan Allah, pasti dia akan sabar dalam menghadapi musibah. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita, salah satu tujuannya adalah sabar, diuji oleh Allah dengan kesabaran, baik ketika menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Itulah ujian yang sesungguhnya. Kesabaran yang kita miliki dalam hal ini, jika kita mampu lakukan, maka kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bukan menjadi hamba yang kufur. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita lanjutkan di halaman 206 bagi yang punya kitabnya. Seorang muslim membutuhkan sabar saat beramar ma'ruf, bernahi mungkar, termasuk ketika kita ibadah, ketika kita mengajak kebaikan, ketika mencegah kemungkaran, ketika meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Penulis menyebutkan salah satu satir daripada surat Luqman, surat 31 di ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sebuah nasihat yang sangat indah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Allah abadikan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, hai anakku, hai anakku, aqimis shalah. Pertama Allah perintahkan di sini dengan tegakkan salat, jalankan perintah. Allah cuma menyebut satu, aqimis shalah. Karena orang yang menjalankan salat dengan kesabaran, Allah berikan jaminan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan untuk senantiasa berbuat baik, wanha 'anil munkar, dan cegah untuk berbuat kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala musibah yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal ini yang paling diutamakan. Kesabaran kita dalam menjalankan perintah, kesabaran meninggalkan larangan, kesabaran ketika kena musibah. Ketiga ini harus kita miliki. Tapi yang paling utama sesungguhnya adalah jika seorang hamba mampu menjalankan perintah, mampu meninggalkan larangan, insya Allah dia akan sabar ketika menghadapi musibah seberat apapun. Dan ingat, saya katakan tadi, Allah ciptakan kita, salah satu tujuannya adalah kita untuk sabar dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan. Seperti yang Allah firmankan di surat 76, surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr, ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr
lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang pada manusia suatu masa di mana saat itu manusia belum bisa disebut apa-apa? Maksudnya, hei manusia, bukankah dulunya kamu tidak ada? Karena tidak ada, ya tidak bisa disebut apa-apa. Lalu di ayat keduanya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Sungguh kami telah ciptakan manusia berasal dari sperma yang bercampur, yaitu bercampur dengan sel telur, jadilah kita sempurna. Nabtalihi, Allah ciptakan kita untuk menguji kita dengan menjalankan perintah, dengan meninggalkan larangan. Maka supaya manusia tahu mana perintah, mana larangan, Allah jadikan kita sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat. Akhirnya kita belajar sehingga tahu mana ini perintah, mana itu larangan. Yang perintah jalankan, yang larangan tinggalkan. Dan tiap kita Allah telah berikan petunjuk. Petunjuk yang Allah inginkan jalan lurus. Di ayat yang ketiga, Inna hadaina hussabil, sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya, kepada manusia, jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Siapakah gerangan kita? Silakan kita merenung. Kalau kita hamba bersyukur, selalu sabar dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan, dalam menghadapi musibah. Kalau hamba yang kufur, boleh jadi satu sisi dia sabar, tapi lari dari yang lainnya. Ayat tadi, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, jelas bahwasanya seorang mukmin wajib memiliki kesabaran dalam menghadapi segala musibah-musibah yang menimpanya, dengan mengetahui bahwa ini dari sisi Allah, sehingga dia menerima dengan rela, ikhlas, menahan diri dengan tidak marah, tidak berkeluh kesah yang mungkin nampak melalui lisan maupun perbuatan. Kenapa? Karena dengan Allah menguji kita, sesungguhnya Allah ingin engkau mendapatkan hidayah. Yakinlah saudara sekalian, tidak mungkin ada suatu musibah dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kecuali itu terjadi atas izin Allah. Bukankah Allah telah berfirman di surat At-Taghabun, surat 64 di ayat yang ke-11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu, apapun bentuknya, illa biiznillah. Musibah itu terjadi atas izin Allah. Barang siapa yang sabar menerima musibah itu dan tetap beriman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang tetap beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam dadanya. Allah akan tunjuki hatinya. Yahdi qalbah, Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya. Jadi dengan kesabaran kita, Allah berikan petunjuk. Kalau mampu sabar dalam menghadapi musibah. Maka keterangan berikutnya di sini di halaman 206. Barang siapa tidak sabar saat ditimpa musibah, itu menunjukkan hilangnya rukun atau lemahnya rukun padanya, yaitu rukun kesabaran di dalam menghadapi musibah. Selanjutnya, dia akan menyikapi musibah dengan marah, berkeluh kesah, dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwa ini adalah kekufuran yang mencederai akidah Islam. Ada orang ditimpa musibah lalu tidak sabar, Islamnya tidak sempurna. Di antara contoh orang yang seperti ini adalah ketika ketimpa musibah dia makin jauh dari Allah, bukan makin dekat dengan Allah, malah meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, ngambek kepada Allah. Maka orang yang seperti ini sesungguhnya belum memiliki kesabaran yang sempurna.
Kemudian di sini disebutkan di halaman 206 juga di ujung dari paling bawah, yakni sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, ithnatan finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang jika itu ada pada manusia, maka manusia itu termasuk orang-orang yang kufur. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit, mencela nasab dan meratapi mayit. Apa yang dimaksud mencela nasab? Di zaman jahiliyah ada orang-orang yang tidak menerima nasab. Wah, saya anaknya budak, saya keturunannya orang miskin, saya keturunannya orang berkulit hitam. Coba kalau bapak saya orang kaya, coba kalau bapak saya orang yang kulitnya putih, coba kalau bapak kami orang ini. Sayang, saya dilahirkan oleh bapak saya, oleh ibu saya, bapak saya orang keturunan yang tidak baik, keturunan yang lemah, keturunan yang dari keturunan yang miskin. Dia mencela nasab, Pak. Seakan-akan apa? Dia sial gara-gara dilahirkan orang tua yang kurang baik nasabnya. Ini kufur, dia tidak sabar. Allah ciptakan kita dari manapun yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua di sini dikatakan wan niyahatu 'alal mayyit. Niyahah yaitu apa? Niyahah itu menyesali suatu kematian, meratapi suatu kematian dengan melampaui batas. Tidak sabar menghadapi musibah ketika terjadi kematian yang menimpa kepada familinya, orang yang dicintainya. Maka dua sifat ini adalah sifat-sifat kekufuran, karena perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian di sini dijelaskan pula dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Laisa bainal abdi wa bainal kufri aw syirki illa tarkus salat. Tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan kekafiran atau dengan kesyirikan, yaitu ketika hamba itu meninggalkan salat. Di dalam hadis lain dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan kalimat yang sedikit berbeda. Inna bainar rajul wa bainasyirk wal kufur tarkas salat. Sesungguhnya pembatas seseorang bukan lagi dikatakan muslim, dia sudah dikatakan kufur, sudah dikatakan syirik kalau meninggalkan salat. Jadi ketika ada seorang hamba ditimpa musibah lalu ninggalin salat, rusak akidahnya. Bukankah kita lihat ada orang seperti itu? Na'udzubillah. Bagaimana ada orang ditimpa musibah tidak, badan sehat, nikmat, gak sholat? Ini tentu saja musibah yang lebih berat. Ini tentu saja musibah yang lebih berat. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyud wa da'a bi da'wal jahiliyah." Apabila ada seorang terkena musibah, kemudian dia memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, kemudian apa? Meraung-raung, menteriak-teriak, menyeru dengan seruan jahiliyah, kata Rasulullah, laisa minna, dia bukan golongan kami. Jadi kalau ada orang kena musibah tapi kata-katanya tidak terkontrol, bahkan kadang-kadang menyobek baju, menarik-narik baju, kemudian meraung-raung, meratap-ratap, maka orang itu adalah orang yang tidak sabar. Tapi maaf Abah, ada di negara kita Bapak Ibu, apabila ada kematian, makin banyak yang meratapi, makin bagus. Ya, bahkan tidak akan dikubur kecuali harus diratapi dulu. Setiap keluarga harus meratapi, menangis, terus dengan menyobek-nyobek. Kalau tidak seperti itu berarti orang ini gak bakal masuk surga. Kenapa? Gak diratapi. Tanda dia dicintai oleh orang, diratapi. Rasul melarang meratapi mayit, ini malah disuruh meratapi mayit. Seorang muslim yang sejati, yang akidahnya lurus, insya Allah tidak pernah akan meratapi berlebihan. Sedih boleh, tapi dia sadar musibah itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Apapun.
Di surat 57, surat Al-Hadid, di ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Bapak Ibu, musibah yang menimpa kita, baik itu di muka bumi, bencana apapun, termasuk kejadian sekarang, musibah ketika umat Islam di daerah Palestina sana, di Gaza sana, didolimi, disakiti, dibunuh tanpa sebab dosa, bayi-bayi dibom. Itu kira-kira musibah itu sudah ditulis belum oleh Allah? Ayat ini jelas, bukan kita mensyukuri kejadian itu. Tentu kita memohon kepada Allah, semoga mereka diberikan kekuatan dan pertolongan. Semoga Allah melemahkan musuh-musuhnya. Selama umat Islam mau bersatu, insya Allah diberikan kemenangan. Tapi yang jelas, apapun kejadian di muka bumi, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Allah katakan di ayat ini, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Setiap bencana yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa kepada dirimu sendiri dalam bentuk apapun tidak akan terjadi kecuali sudah ditentukan Allah di kitab Lauhil Mahfuz, tercatat sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah ini sangat mudah. Bagi Allah ini sangat mudah. Jadi kapan Bapak Ibu takdir ditentukan oleh Allah? Sebelum Allah mewujudkan. Allah sudah tahu Bapak Ibu yang akan terjadi itu apa. Musibah yang akan menimpa kita itu bentuknya seperti apa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW telah bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla khalaqas samawati wal ard." Allah telah menetapkan takdir atas seluruh makhluknya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berapa lama? Bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi sudah ditetapkan takdirnya. Siapa yang bisa menghindari takdir? Maka agar kita tetap kokoh akidahnya, kita wajib beriman kepada apa Pak? Takdir. Takdir yang mana? Buruk ataupun baik. Terima, kita nggak bisa menghindar. Karena nggak mungkin ada orang bisa lepas dari musibah. Ayo, di antara bapak dan ibu, ada yang bisa lepas dari musibah? Silakan, kita mau lari dari musibah. Mau lari kemana? Karena musibah itu pasti ada. Musibah, kata Allah, bisa melalui 3. Bisa datang melalui harta, kekayaan, pangkat jabatan. Bisa datang melalui fisik, diri kita atau orang yang kita cintai. Terkadang datang melalui ini Pak, suara, telinga, hinaan dan celaan. Tetapi apapun musibah yang menimpa kita, Allah selalu perintahkan sabar, sabar, sabar. Maka subhanallah, jika kita memahami betapa penting sabar, sabar adalah penyempurna akidah. Karena sabar bagian daripada akidah. Maka tema kita yang kita bahas sampai 4 sesi ini adalah sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam segala hal. Dan insya Allah semoga kita akan mendapatkan balasan dari Allah dengan kesabaran kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Surat 39 di ujung ayat yang ke-10 Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan diberikan balasan tanpa hisab,
tanpa perhitungan. Semua Allah akan berikan dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.